Saya ingatkan, mulai kasih tahu adik-adik, kasih tahu orang tua untuk mempersiapkan keadaan darurat dadakan selama 7 hari. Bagaimana bertahan selama 7 hari? Mulai dari ketika listrik mati, ATM nggak bisa jalan, listrik mati, AC mati, kulkas juga mati, berarti bahan makanan busuk, malam tidak ada lampu, air bersih tidak ada karena tergantung kepada jet pump dan sebagainya, atau PDAM. Mulai pikirkan dari sekarang sebelum didadak, karena nanti akan terjadi panik, akan terjadi panik publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang dan selamat bergabung di channel Insan Praja. Alhamdulillah, kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir kembali, yang mana kami di sini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan alhamdulillah mudah-mudahan juga para penonton semuanya selalu dalam lindungannya Allah dan juga selalu diberikan kesehatan baik dari segi jasmaninya maupun dari segi rohaninya. Alhamdulillah, kali ini saya sudah bersama Kang Mas Mediator yang setia menemani kita semuanya. Bagaimana kabarnya? Juga alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Dan tak lupa juga kami sebagai kru Insan Praja selalu mengucapkan terima kasih bagi semua para penonton dan pemirsa dimanapun berada. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas dukungannya, atas yang sudah memberikan komentar beserta like-nya, dan juga yang telah menekan tombol subscribe-nya juga terima kasih. Mudah-mudahan kita doakan yang terbaik bagi kalian semuanya tentunya. Dan kali ini Insan Praja masih dalam misteri yang mungkin banyak beredar di media sosial tentang negara tanah air Indonesia ini. Di sini kita sedikit akan mengungkap tentang yang lagi ramai diperbincangkan, yaitu mungkin tentang para peramal-peramal ataupun tokoh-tokoh publik daripada masyarakat Indonesia, dan juga tentang masalah atau konflik yang ada di Venezuela, yang mana banyak sekali tokoh-tokoh publik yang membicarakan tentang adanya perseteruan ataupun problematik atau masalah yang berada di Venezuela tersebut. Dan itu diperkirakan mungkin banyak ya, atas pendapat para ramalan ataupun peramal ataupun mungkin tokoh-tokoh publik itu nanti apakah akan merambat ke Indonesia ini. Apakah ada kaitannya dengan salah satu jenderal ya, yang menyebutkan tentang keadaan darurat selama 7 hari. Dan mungkin apakah ada kaitannya dengan itu, kami juga mungkin nanti akan membahasnya tuntas di konten kita kali ini. Dan mungkin juga kami belum mengetahui penuh tentang konflik yang berada di Venezuela, ataupun mungkin saya sedikit akan membacanya di salah satu website tentang pokok inti permasalahan antara Venezuela dan AS. Berakar pada konflik politik, ideologis, perebutan pengaruh geopolitik, dan kontrol atas sumber daya minyak. Mengingat juga mungkin para tokoh-tokoh publik yang memberikan pendapat atau mengira-ngira itu, mungkin di Indonesia ini juga, kalau dibandingkan negara lain, negara Indonesia ini kaya dengan sumber daya alam, seperti minyak juga sangat besar, bukan begitu ya? Jadi masalahnya di inti ini adalah krisis legitimasi politik dan pemilu, perebutan sumber daya minyak, tuduhan narkoterorisme dan keamanan. Dan juga masih banyak itu dari segi dunia politik. Mengapa kami mengungkap tentang konflik tersebut, tentang adanya isu tentang Indonesia akan bernasib seperti Venezuela,
ataupun ada isu juga tentang 7 hari keadaan darurat tersebut tentang krisis, supaya nanti para penonton yang menonton ini bisa mengambil hikmah-hikmahnya, supaya kita semuanya dalam menghadapi keadaan ke depan itu lebih mawas diri dan tahu apa yang harus dilakukan supaya diberikan keselamatan. Mungkin ada yang ditambahkan dari Kang Mas Mediator? Dilanjut saja. Baik. Nah, dan disimak konten kami ini hingga awal hingga selesai supaya diberikan kepahaman apa pokok inti yang kami ungkap ini. Setiap video-video yang kita upload mungkin di situ terbenak suatu pembelajaran bagi yang mengerti tentunya. Ya, monggo kita langsung memulai. Bismillah. Bismillah. Dengan izin beliau Sang Hyang Bercahaya Nirwana, saya panggil salah satu gaib yang menjaga sumber daya alam yang berada di tanah Jawa maupun di tanah Indonesia ini. Atas perintah dari beliau Sang Hyang Bercahaya Nirwana, hadir. Masuk. Walaupun dialog kami dengan gaib, tentu saja kita selalu menghimbau supaya tidak diambil dari segi negatifnya, ya boleh dipercaya boleh tidak tentunya. Sebab kebenaran semuanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk. Seratus persen masuk dengan mudah. Sampurasun. Dia mengerti bahasa yang saya katakan. Sampurasun. Sekarang dalam. Assalamualaikum, wahai bangsa gaib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, panjenengan yang hadir dari golongan apa? Saya dari golongan yang sudah muslim. Awalnya itu merajuk ke golongan apa panjenengan? Golongan
yang dikatakan manusia. Oh, manusia. Masih hidup atau sudah tiada di dunia ini panjenengan? Sudah tiada. Dulunya muksa apa bagaimana? Muksa. Musa Sirna. Punya pengaruh apa panjenengan itu bagi tanah air Indonesia ini? Pengaruhnya sangat kuat sekali untuk negeri ini. Apa itu pengaruhnya dari dulu sampai sekarang ini? Pengaruhnya bersama-sama menjaga khususnya negeri tercinta ini. Lalu dulu panjenengan ini punya ikatan apa dengan tanah air ini? Apa pernah menjadi salah satu orang terpenting, terdepan di tanah air ini, apa bagaimana? Apa hidup di zaman kerajaan terdahulu? Yang saya huni adalah terdahulu dari abad ini. Dari abad berapa itu, kalau boleh tahu kami? Sudah lama. Apakah sejak dulu panjenengan ini telah menjadi muslim atau sejak muksa itu? Sesudah Musa ada yang muslimkan. Dan waktu dulu Sirna bukan sebagai penganut yang saya anut sekarang. Apakah setelah kamu ketahui saat ini muksa itu apa sesuatu hal yang mungkin dalam ajaran Islam itu memang baik atau bagaimana? Dalam ajaran Islam itu tidak baik, makanya disempurnakan untuk menjadi muslim. Berarti kamu diperkenankan tugas lagi di bumi? Tentu saja. Baik. Ini ada yang ingin saya tanyakan ke panjenengan tentang masalah di tanah air ini. Kabarnya ada salah satu mungkin tokoh publik, bisa dikatakan orang yang memiliki suatu hubungan besar dengan tanah air Indonesia ini menyebutkan bahwasanya tanah air Indonesia ini mungkin akan direbut sumber daya alamnya seperti negara lain di luar tanah air ini. Banyak di sana, ada salah satu negara itu yang ditangkap pemimpinnya seperti presidennya dan ingin diambil sumber daya alamnya itu. Apakah juga nanti kabar itu sudah kamu dengar akan merambat ke tanah air Indonesia ini? Tolong panjenengan jelaskan sedikit tentang itu. Yang saya bisa jelaskan dan saya ketahui untuk itu bahwasanya memang dari dulu belum terjadinya negeri ini
masih ada mencakup banyak kepulauan tapi menjadi satu. Itu namanya Nusantara. Tuh, sekarang menjadi berpecah-pecah dari bisa menjadi beberapa negara bagian. Dan sebenarnya itu adalah satu rumpun di negeri ini. Berarti kamu menjaga itu semuanya? Apa hanya dalam tanah air ini saja? Sekarang yang saya kuasai adalah memeningkan negeri ini. Tugas yang baru. Siapa beliau yang memberikan tugas untukmu itu? Sudah ada di zaman ini. Kalau saya diperkenankan untuk mengetahuinya, apa boleh disebutkan? Sebagian orang yang suci bisa mengetahuinya itu. Dan itu suatu rahasia. Banyak dicari tentang ajarannya yang asli Islam. Lalu bagaimana tentang pertanyaan saya tadi? Itu semua adalah apa yang dikatakan perebutan. Bisa bermacam-macam perebutan dan bisa berubah-ubah dalam waktu detik. Apa yang dikatakan itu bisa berubah. Maksudnya? Yang mau menjajah itu, dan semuanya mau memiliki negara ini, dan kami semua tidak tinggal diam untuk itu. Dari dunia kami punya tugas untuk menjaga. Dan sebagai panutan kami di negeri ini dan mengajari agama baru kami, itu semua tidak akan mampu melawannya. Kenapa itu? Ya, dari kesuciannya, cahaya yang dimilikinya, pasukannya, biarpun alat secanggih modern dari sekarang tidak akan mampu dari pasukannya, beliaunya. Berarti beliaunya kami. yang kamu panjenengan maksud itu berada di tanah air ini, negeri ini. Mohon maaf saya memotong sedikit. Silahkan, boleh dilanjutkan. Ini mau ditata negeri ini. Keadaan negeri ini diperjualbelikan oleh beberapa orang penguasa-penguasa. Dijual ke yang mengakuinya bahwasanya dia mengakui dunia, menguasai dunia. Adidaya itu. Tentu saja persaingan antara 3 negara. Kalau boleh disebutkan ciri-cirinya manusia kasat mata. Ada yang sama-sama kulit putih kemerah-merahan. Itu 2 negara. Sama-sama memiliki alat modern, senjata canggih keduanya.
Dan yang satu adalah ada yang menduduki Indonesia, hijrah ke Indonesia, dan punya keturunan banyak di Indonesia, yaitu salah satunya tidak bisa dihapus adalah kulit putih bermata sipit. Itu antara tiga negara itu sudah masuk. Istilahnya dari dulu membeli apa yang ada di sumber daya alam negeri ini. Tapi saya dengar, mohon maaf saya potong, saya dengar bahwasanya itu semuanya dibatasi dan mereka hanya bisa mengambil hanya dari beberapa persennya saja, tidak bisa semuanya, tidak akan bisa semuanya. Itu ada sumpah seperti itu mungkin waktu itu saya dengar. Itu Tidak, bagaimana? yang saya ketahui tidak. Yang panjenengan ketahui bagaimana? Tidak dibatasi, bisa-bisa semuanya diambilnya. Atas perjanjian-perjanjian dari penguasa negeri ini yang menguasai di bidang itu. Apakah jika itu nanti diambil semuanya, apa panjenengan itu nanti akan bertindak ataupun mungkin hanya diam melihat itu semuanya? Apakah membiarkannya? Tidak akan tinggal diam untuk itu. Berusaha untuk membentenginya jika merusaknya untuk rakyat kami. Berarti panjenengan ini walaupun dari alam gaib mengetahui tentang itu semuanya yang terjadi di tanah air ini. Tentu saja rakyat ini, negeri ini rusaknya dari penguasa-penguasa negeri ini sendiri. Ya, itu tadi dikatakan bahwasanya bisa dari yang dikhawatirkan dari orang dalam sendiri itu. Tentu saja. Itu apakah orang dalam tersebut yang ingin seperti itu, apa ada hubungannya dengan negara adidaya itu? Hubungannya dengan negara adidaya itu bisa semua bahannya dari sini. Sumber daya itu mentahnya dari sini, diolah di luar. Konyolnya sudah menjadi bahan dibeli lagi ke sini, dan semua itu membutuhkan uang rakyat. Bagaimana tindakan panjenengan itu melihat itu semuanya? Apa saat ini dibiarkan dulu, belum separah mungkin apa yang panjenengan lihat? Ya, belum separah. Ini sudah waktunya ditata semua untuk itu. Kalau boleh saya tahu dan saya tanyakan lagi, sebetulnya itu tujuan utama dari negara adidaya ataupun tiga negara yang panjenengan sebutkan tadi, tujuan utamanya itu mereka apa? Mungkin dari dimensi gaib maupun dimensi nyata. Tujuannya adalah untuk mencukupi cadangan kehidupan yang akan datang. Dia sudah tidak mempunyai itu, sumber daya alam itu. Itu dalam dimensi nyata. Kalau dimensi gaibnya? Dimensi gaibnya maunya menghancurkan negeri ini. Ada apa sebetulnya dalam negeri ini? Kalau boleh sedikit diungkap. Ingin memilikinya negeri ini. Apapun ada yang
negerinya tidak ada. Semuanya itu adalah tujuannya ingin memiliki negeri ini. Dan itu tidak akan mungkin. Kenapa? Negeri ini adalah yang saya tahu dari bangsa kami dan di atasnya bangsa kami dan lain dari pasukan suci. Negeri ini harus bersih dari semua itu. Memang dari semua negara yang penguasa-penguasa itu bisa jadi nantinya mengadu domba dari rakyat-rakyat negeri ini. Baik, sekarang begini. Apakah negara adidaya itu mungkin bisa untuk melakukan seperti apa yang mereka lakukan di negara lain? Apakah bisa itu dilakukan di negeri ini? Apa mungkin sudah berlaku, sudah diperlakukan seperti negara lain itu, tapi kami semuanya tidak sadar? Apa bagaimana? Bisa dijelaskan itu? Ya, yang saya jelaskan intinya yang tidak kasat mata, paling gampang mengadu domba rakyat supaya tidak terima dengan pemimpinnya. Akhirnya menjadi kekacauan. Itu yang dimaunya. Kalau setelah kekacauan itu terjadi, bagaimana? Apa yang mereka adidaya lakukan? Menjatuhkan alat jual belinya. Alat jual beli semua kan paling utama, patokan utama itu dari negeri satu. Yang kulit kemerah-merahan. Alat yang buat memperbelikan barang itu, dia yang mengontrol semuanya. Bisa menjatuhkan nilainya menjadi beribu-ribu kali lipat. Akhirnya tidak mampu untuk membeli apa yang menjadi bahan pokoknya. Ya, ini terakhir, semoga kita selalu berdoa semoga itu menjadi sebaliknya, bahkan negara adidaya itu nanti yang akan direbut oleh tanah air ini. Bagaimana? Asalkan rakyatnya yang diutamakan adalah ingat dengan agama yang asli. Agama yang asli? Agama Islam yang asli. Dan selalu ingat sama Sang Penciptanya. Baik. Berarti itu semuanya tentang negara adidaya itu akan memperlakukan tanah air, akan merebut sumber daya alamnya itu, bisa jadi enggak, bisa jadi iya, apa bagaimana? Atau sama sekali tidak akan bisa? Yang saya tahu, dari bangsa kami tidak akan terima untuk itu. Berarti tidak akan bisa sampai kapanpun? Saya tidak mendahului untuk itu. Jawaban saya adalah dari bangsa kami memperjuangkan itu tidak akan terima. Itu sudah perintah dari yang menuntun kami. Jadi beliaunya yang panjenengan maksud tadi? Tentu saja. Baik. Itu satu dari bangsa kami. Dan ada pasukan lain. Pasukan beliaunya Yang tidak akan tinggal diam. Tentu saja untuk itu. Ya, Membela agama kami yang baru. ya. Baiklah.
mohon maaf atas kelancangan kami memanggil atau menghadirkan panjenengan dengan mungkin tidak sesuai dengan apa yang panjenengan inginkan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan itu yang bisa saya jelaskan hanya singkat saja Ya, untuk negeri ini. ya semoga negeri ini tetap aman dan mungkin kita semua tidak perlu panik dengan apa yang terjadi ya. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan. Ya, pesan saya ya tadi, selalu ingat sama Allah yang menciptakan. Mari berbenah diri sama-sama dengan dosa-dosa kita yang kita lakukan. Kalau ingin negeri ini menjadi gemah ripah loh jinawi tentram rakyatnya, Ya, segera berangkat mencari jati diri. baiklah. Terima kasih, panjenengan boleh kembali ke asal mulanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah pemirsa dimanapun berada semuanya yang masih setia menonton channel kami. Jadi seperti itulah penjelasan dari salah satu pengsakit yang berperan dalam sumber daya alam di tanah air ini. Ya kita percaya ataupun tidak percaya, pasti Indonesia ini negeri yang sangat aman dan banyak sosok tak kasat mata itu selalu menjaga keutuhan negara ini walaupun kita tidak pernah tahu, dan itu mungkin juga harus kita sadari. Semoga negara manapun tidak akan bisa menghancurkan negeri ini, karena negeri ini negeri yang mungkin akan menjadi gemah ripah loh jinawi. Ya, bukan begitu. Semoga kita semuanya selalu diberikan keselamatan, tidak usah panik ataupun mungkin takut dengan apa yang akan terjadi esok hari. Butuhnya kita menjalani hidup kita saat ini, untuk esok kita serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Seperti itu. Dan kita akhiri sampai jumpa di season selanjutnya tentang tema-tema yang masih banyak lagi akan kita berikan. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.